Kak, kemarin ikut ibadah nggak? Ikut. Apa coba isinya? Kemarin yang cerita Kak Fandi dan Kak Alven ceritanya tentang perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik itu kalau kita percayai itu pasti terjadi, Kak. Percaya nggak? Masa kita percaya sama Tuhan terus memperkatakan yang baik terus dan juga digenapi? Iya dong. Kamu percaya gitu? Percaya? Ya enggak lah, ada adik percaya. Enggak kan? Nggak jelas ini. Ngeyel. Ya, Mau bukti? Iya, ayo. Ya udah kita buktiin. Ayo. Oke kalau gitu kita ibadah bersama. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini bersama Kak Vivi kok nggak semangat sih? Semangat, oke. Bersama Kak Vivi dan Kak Fandi. Oke adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, Kak Fandi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Siapkan posisi yang baik. Kita mau pemanasan, kita mau olahraga. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa bertemu kembali, kami bisa memuji Tuhan di hari ini. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik siap memuji Tuhan. Music. Yang semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.
Kak Pandi udah capek adik-adik. Kak Vivi capek nggak? Nggak, waduh Kak Vivi capek. Kak Vivi ini kuat banget adik-adik. Kita tarik nafas dulu. Kita ambil nafas. Oke, kita lanjut satu pujian lagi adik-adik. Kita angkat satu pujian. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aduh, capek. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat di dalam Tuhan. Oke Kak Vivi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita ajak adik-adik untuk berdoa. Kak Vivi siap berdoa? Siap, oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Saudara kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami supaya kami bisa mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ya, amin. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, sudah pada siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Oke lah, sebelum kakak membagikan cerita firman Tuhan minggu ini, kakak ingin bertanya lebih dulu kepada adik-adik di rumah. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Benar, tepat sekali, 12 pengintai. Sekarang berapa pengintai yang berkata-kata mengeluarkan perkataan yang tidak baik? Ayo, siapa yang ingat? Betul, 10 pengintai. Berarti berapa orang ya yang mengatakan perkataan yang baik? Gampang, 12 dikurang 10 sisa 2 orang. Siapa nama mereka? Betul, Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, ada yang tahu enggak bagaimana cerita akhir mereka? Apa kemudian yang terjadi dengan 10 pengintai yang perkataannya enggak baik? Lalu, apa juga yang terjadi dengan Yosua dan juga Kaleb? Apakah mereka berhasil mengalahkan raksasa-raksasa yang besar? Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Duduk yang baik. Adik-adik mau tahu ceritanya? Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pada suatu kali Musa memilih 12 orang pengintai, lalu menyuruh mereka untuk mengintai dan melihat-lihat kota-kota yang ada di tanah Kanaan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel.
Setelah 40 hari mereka mengintai, mereka melihat-lihat penduduk kota dan kota-kota yang ada di tanah Kanaan. Mereka pulang kembali kepada Musa dan memberikan laporan. 10 pengintai, kemudian mereka mengatakan hal-hal yang membuat orang Israel menjadi ketakutan. Mereka berkata, penduduk di kota Kanaan orangnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Mereka adalah keturunan raksasa-raksasa. Kita kecil seperti belalang. Kita nggak mungkin bisa menang. Kita akan mati di padang gurun ini. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan menang. Kita akan menempati kota-kota yang besar di tanah Kanaan. Kita akan mengalahkan mereka. Sebab Tuhan beserta kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Lalu apa yang terjadi kemudian dengan 10 pengintai itu ya? Wah, benar. 10 pengintai itu benar-benar mati di padang gurun itu. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dengan Yosua dan Kaleb? Apakah mereka berhasil masuk dan menduduki kota-kota yang ada di tanah Kanaan? Ya, mereka berhasil masuk. Yosua, Kaleb dan orang-orang Israel yang lainnya, mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan, merebut kota-kota yang ada di sana, mengalahkan penduduknya. Bahkan Kaleb berhasil mengalahkan raksasa-raksasa yang ditakuti oleh banyak orang. Kaleb merebut kota Hebron, tempat tinggal raksasa-raksasa itu. Kaleb mendapatkan kemenangan karena Tuhan. Yosua dan Kaleb sangat senang dan bahagia karena Tuhan menepati janjinya. Mereka ingat Tuhan benar-benar melakukan seperti yang mereka katakan pada waktu itu, bahwa mereka akan bisa merebut kota-kota di tanah Kanaan, mengalahkan musuhnya karena Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang berkata-kata dengan baik dan benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb, mereka melihat tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Mereka mengalami sebuah kisah yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, akhir kisah yang sangat menggembirakan. Yosua dan Kaleb, mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Kaleb berhasil mengalahkan raksasa-raksasa di kota Hebron. Seperti yang mereka sudah katakan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan kepada mereka kemenangan. Hari ini adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita belajar yang pertama bahwa Tuhan itu selalu setia dengan janjinya. Yang kedua, kalau kita mau mengalami keadaan yang baik, masa depan yang baik, kita juga harus mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Apa itu perkataan-perkataan yang baik? Perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik suka mengucapkan firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yuk, mulai hari ini lebih sering, lebih suka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yaitu firman Tuhan. Nah, hari ini ayat hafalan kita adalah ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Amsal
12 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Baik adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah SKC kita minggu ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang patuh, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Karena kami percaya kalau kami mengucapkan firman Tuhan, kami akan memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan, akhir yang membahagiakan seperti Yosua dan Kaleb. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Seperti tadinya sebelum hapusin, ayo kita mulai. Gevino mau kesaksian. Waktu hari ini Gevino lagi nyelengin uang untuk beli HP, beli sepeda. Gevino berdoa sama Tuhan semoga uangnya bisa buat beli sepeda sama HP. Terus semoga Gevino punya HP sama sepeda. Semoga Tuhan tolong jawab ucapan Kevin ya Tuhan. Dadah teman-teman. Aku buat
taki gunung yang tinggi. Pun turun lembah yang dalam. Ku melintasi padamu rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dadah Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Super Kids, Ilona mau kesaksian. Kemarin Ilona terima rapot, terus Ilona naik kelas. Ilona bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayat hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bye. Yesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Super ayat hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Ayat hafalan kali ini adalah Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Halo Super Kids, ayat hafalan hari ini Kolose 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dadah Super Kids. Ayat hafalan hari ini Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dadah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik supaya untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Super ayat kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terima kasih Super Kids. Dadah Super Kids. Shalom Super Kids, hari ini film ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terima kasih Super Kids, dan Yesus memberkati. Bye-bye. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya mendapatkan kasih karunia. Halo Super Kids, saya akan baca hafalan hari ini, yaitu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dadah Super Kids! Dadah! 3. Halo Super Kids. Saya akan baca ayat hafalan hari ini, yaitu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dadah Super Kids. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Halo teman-teman, Kevino mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya
mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terima kasih teman-teman, dadah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Matius 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang dengarnya beroleh kasih karunia. Dadah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya yang mereka mendengarnya beroleh kasih karunia.